Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, telah melimpahkan rahmat dan kesehatannya, sehingga kita semua bisa hadir pada pertemuan online kali ini. Adapun materi yang akan kami bahas adalah mengenai strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Dias Mutiara Putihirwanto, yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama yaitu Dewi Nilam Gandasari, yang kedua saya sendiri yaitu Dias Mutiara Putihirwanto, yang ketiga ada rekan saya yaitu Ana Malia. Baik, langsung saja pada slide selanjutnya. Materi akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ana Malia. Teruntuk Ana Malia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Bab 13. Untuk mencapai tujuan dengan hasil yang lebih baik, terkadang seseorang dituntut untuk melakukan perubahan, baik itu dalam skala besar maupun kecil, tak terkecuali sebuah organisasi atau perusahaan. Seseorang pemimpin dituntut untuk tidak boleh alergi dengan perubahan dan dapat menciptakan suasana tim yang tidak takut akan perubahan itu sendiri. Maka disinilah peran seseorang pemimpin untuk memfasilitasi perubahan agar dapat membantu merubah suatu keadaan dalam organisasi. Selanjutnya, ada 3 langkah yang perlu dilakukan pemimpin selama proses memfasilitasi perubahan. Yang pertama, menemukan ketidakpuasan seperti apa yang menyebabkan mereka ingin berubah. Yang kedua, para pemimpin harus menunjukkan ke arah mana perubahan tersebut akan menuju. Karena jika seseorang tidak tahu perubahan yang ia lakukan akan menuju ke arah mana, visi perubahannya tidak jelas, dan pemimpin tidak mampu menggambarkan tujuan akhir dari perubahan itu. Yang ketiga, pemimpin harus mampu menunjukkan langkah pertama apa yang bisa dilakukan supaya perubahan tersebut bisa menjadi suatu yang konkret dan mudah dilakukan. Next. Selanjutnya ada alasan umum untuk kegagalan. Yang pertama, kurangnya kesiapan perubahan. Yang kedua, tidak mencukupi atau tidak efektif perencanaan. Yang ketiga, kegagalan dalam kepemimpinan dan manajemen dari program perubahan. Yang keempat, komunikasi yang tidak efektif. Yang kelima, cukup ikuti dan melalui kegagalan untuk mencapai dan mempertahankan organisasi belajar. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Artikel yang memulai seri pendek Smith 2005 menekankan pentingnya unsur orang dalam perubahan organisasi yang merupakan faktor penting dalam mencapai perubahan serta menjadi kendala potensi terbesar untuk mengubahnya. Angsuran berikutnya dalam seri diteliti mencapai kesiapan untuk berubah, mengakui dan menanggapi mengubah perlawanan, dan berkomunikasi di kali perubahan. Untuk orang dan sumber daya organisasi yang keduanya itu merupakan faktor penting dalam mencapai perubahan. Ini yang terakhir dalam seri ini berfokus pada 9 unsur fundamental dan saling terkait, dan merupakan kunci untuk mencapai sukses dan berkelanjutan perubahan. Selanjutnya, unsur-unsur fundamental ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Dewi Nilam. Teruntuk Dewi Nilam, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu 9 unsur-unsur fundamental yang saling terkait dan merupakan kunci untuk mencapai sukses dan berkelanjutan perubahan. Yang pertama, pastikan kesiapan untuk berubah. Hal ini penting dilakukan untuk dapat berkomunikasi dengan karyawan di awal perubahan, bahkan sebelum perubahan dimulai untuk menciptakan lingkungan organisasi yang menerima perubahan. Yang kedua, rencana untuk perubahan. Rencana pengelolaan perubahan sangat penting untuk pemetaan bagaimana organisasi akan bergerak dari kondisi saat ini menuju ke masa depan yang diinginkan. Yang ketiga, memimpin perubahan.
Perubahan yang efektif memerlukan kepemimpinan yang baik dan berkelanjutan dalam organisasi di semua tingkat. Manajer senior dan pemimpin memainkan peran penting dalam menjalankan visi perubahan. Yang keempat, mengelola perubahan. Mengelola proses perubahan penting untuk keberhasilan. Tujuan perubahan perlu disimpan di garis depan dalam sebuah organisasi melalui komunikasi dan diskusi. Yang kelima, mendukung perubahan infrastruktur dasar dan dukungan untuk proses perubahan adalah penting. Faktor penting dalam keberhasilan perubahan yaitu staf yang memadai, uang, waktu, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan di waktu dan tempat yang tepat. Menghadapi penolakan terhadap perubahan. Dengan cara memahami sifat dan alasan terhadap penolakan, kemudian meresponnya dengan cara yang efektif. Yang ketujuh, berkomunikasi secara efektif. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam perubahan. Penggunaan berbagai metode komunikasi termasuk cara yang tepat agar perubahan dapat terwujud dengan baik. Yang kedelapan, mengikuti, mengevaluasi, dan belajar. Agar perubahan dapat berhasil, maka kita harus dapat mempelajari dampak dan hasil perubahan serta diikuti dengan melakukan evaluasi setelahnya. Nah, yang terakhir adalah hadir untuk faktor manusia. Elemen orang adalah hal yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam perubahan. Berikut ini adalah beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh organisasi yang akan melakukan perubahan. Yang pertama, pastikan kebutuhan tersebut. Yang kedua, menyediakan rencana, membangun dukungan internal untuk perubahan, pastikan mendapat dukungan top manager, membangun dukungan eksternal, dan memperhatikan sumber daya. Strategi yang efektif yang dapat diterapkan organisasi dalam manajemen perubahan yang telah terjadi adalah mengevaluasi dampak tingkat tinggi perubahan, mengidentifikasi resiko akan terjadi dan rencana untuk mengatasinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dias Mutiara. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, penjelasan tentang menilai kesiapan organisasi. Yang pertama itu mengembangkan visi perusahaan. Maksudnya mengembangkan visi organisasi setelah adanya perubahan secara ringkas dan menarik agar mudah diterima. Yang kedua, melibatkan pemimpin. Mengembangkan rencana untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang yang paling penting bagi keberhasilan organisasi, salah satunya adalah para pemimpin. Karena para pemimpin itu sangat berpengaruh penting dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, komunikasi. Yang dimaksud itu adalah mengembangkan strategi komunikasi untuk menciptakan pemahaman dan mendorong penerimaan perubahan di mana komunikasi adalah jalan untuk para kepentingan internal dan eksternal untuk menanyakan visi, misi, tujuan, dan kegiatan proyek. Yang keempat, transisi staf. Yang dimaksud itu mengembangkan rencana untuk transisi staf, yaitu pemindahan, pemisahan, dan pengembangan bakat. Yang kelima adalah memfasilitasi perubahan dalam individu. Maksudnya membangun perubahan keterampilan, adaptasi, dan membantu individu serta bergerak melalui perubahan. Yang keenam, buat penyelarasan organisasi. Di situ adalah evaluasi program dan kebijakan yang relevan untuk mengidentifikasi letak Yang keenam, buat penyelarasan organisasi. Maksudnya evaluasi program dan kebijakan yang relevan untuk mengidentifikasi letak ketidaksesuaian perubahan tersebut dan mengembangkan rencana untuk penyelarasannya. Yang ketujuh, pelatihan, yaitu mengembangkan strategi pelatihan untuk menciptakan kemampuan untuk beroperasi di bawah model baru. Yang terakhir, yang kedelapan adalah memantau dan memulihkan. Maksudnya yaitu mengukur adopsi dan kinerja serta mengembangkan strategi untuk mengatasi masalah.
Buchanan et al. 2005 berhipotesis bahwa ada 3 isu yang penting untuk mempertahankan perubahan yang terjadi pada organisasi, yaitu yang pertama, the substance of the change. Maksudnya substansi perubahan, yaitu apakah perubahan itu penting bagi organisasi dan bermanfaat bagi para pemangku kepentingan ataupun karyawan. Yang kedua, the implementation process. Maksudnya proses implementasi itu sendiri, yaitu bagaimana perubahan diatur dan dilaksanakan. Yang terakhir itu temporality, yaitu temporalitas atau waktu yang diberikan dalam perubahan yang akan dilaksanakan. Baik, yaitu tadi adalah penjelasan tentang strategi menghadapi perubahan dalam organisasi. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat membantu untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun masih jauh dari kata sempurna. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.